ulang lagi dari awal aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKN di sini akan sedikit berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai implementasi wawasan Nusantara. Nah, jadi buat sistem di kelompok kita ini kita bakal bisa saling diskusi satu sama lain secara apa yang udah kita dapat dari pembelajaran implementasi wawasan Nusantara ini. Oke, jadi di sini ada yang mau pertama buat menjelaskan mengenai implementasi wawasan Nusantara. Tadi Kristen ya? Oke, Ya, Kristen. boleh Dimas. Ya, siap. Jadi di sini saya sudah mendapatkan 2 contoh peran siswa atau pelajar dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara di ruang lingkup sekolah. Yang pertama yaitu menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu pasti banyak ditemukan perbedaan, mulai dari agama, ras, suku bangsa, fisik, dan bahkan perbedaan pendapat. Nah, untuk menjaga kerukunan antar warga sekolah, siswa atau kita sebagai pelajar terlebih dahulu harus mampu menerima dan menyadari perbedaan yang ada dan menghargai semua perbedaan tersebut. Wujud dari menghargai perbedaan dapat kita lakukan dalam beberapa hal. Contohnya, berteman tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, fisik, dan lain-lain. Selanjutnya, mengikuti organisasi-organisasi sekolah seperti OSIS, ekstrakurikuler. Dengan mengikuti organisasi, kita akan bergaul dengan orang lain. Nah, kita juga akan menemukan orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu kita akan memahami perbedaan yang ada. Lalu, menghargai pendapat teman. Contohnya saat ini kita sedang bekerja kelompok. Lalu selanjutnya melaksanakan kerja kelompok. Nah, dengan terwujudnya hal-hal tersebut, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang damai tanpa adanya konflik. Nah, dengan membiasakan diri melakukan hal tersebut, kita juga nantinya akan terbiasa untuk melakukannya dalam ruang lingkup lain seperti ruang lingkup keluarga, sekolah, dan juga ruang lingkup yang lebih besar yaitu di kehidupan masyarakat. Lalu contoh selanjutnya adalah menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan lestari. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Sebagai siswa atau pelajar, kita juga termasuk dalam warga sekolah. Oleh sebab itu, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan kebersihan di lingkungan sekolah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan nih. Contohnya adalah melaksanakan piket di sekolah, lalu mengikuti kerja bakti di lingkungan sekolah, lakukan kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah seperti menanam pohon atau tanaman hias, merawat tanaman yang ada di sekolah, lalu membuang sampah pada tempatnya, dan juga membedakan jenis-jenis sampah organik atau anorganik ketika kita membuang sampah. Dengan demikian, sekolah kita akan menjadi sekolah yang nyaman, sehat, dan bersih. Nah, sama seperti halnya pada menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah, apabila kita membiasakan diri melakukannya setiap hari, kita juga akan terbiasa melakukannya di ruang lingkup lain, yaitu dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan masyarakat. Nah, itu sekian pendapat dari saya. Mungkin ada komentar, pendapat, atau yang lainnya. Wah, bagus bagus banget ya. Lengkap juga buat jawaban dari Kristen. Kira-kira di sini ada gak yang pengen bertanya buat Kristen atau berkomentar gitu buat nambahin sedikit pendapat Kristen? Apa cukup? Bisa dilanjut? Oke, karena gak ada yang berkomentar dan mungkin udah cukup karena dijelasinnya bagus banget ya, saking panjangnya, dan itu wow, sangat hebat ya, bisa berkomentar sepanjang itu. Nah, buat selanjutnya kita bakal beralih ke Irawan Kurnia. Oke, Irawan Kurnia, kira-kira menurut kamu itu implementasi wawasan Nusantara itu seperti apa yang ideal yang diterapkan bagi siswa-siswi, para pelajar di Indonesia? Saya sudah melihat-lihat dan sudah ada 2 contoh
untuk mengenai peran siswa dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam sekolah. Yang pertama yaitu memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, gotong royong, atau bekerja sama dalam segala aspek. Di situ kan terdapat gotong hidup rukun. Jadi kita semua siswa sekolah, baik pelajar maupun guru-guru, harus hidup rukun sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Terus gotong royong. Gotong royong juga kita harus bekerja sama juga dengan pihak sekolah seperti guru dan pelajar harus bergotong royong agar lingkungan sekolah itu menjadi lebih bagus dan juga tentram gitu. Dan yang kedua yaitu merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Budaya negatif yang ada di lingkungan sekolah itu contohnya seperti pembulian ataupun ataupun yang dimaksud dengan perbedaan pendapat seperti 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 ada aja orang yang gak terima tentang pendapat orang lain seperti itu. Kalau pembulian itu kita bisa menjaganya dengan cara berteman tidak tidak memandang segala apapun gitu, sama sepertinya kerukunan kerukunan umat beragama. Terus kalau dalam perselisihan itu sangat gampang untuk dicegahnya dan kita harus menjaga untuk melakukan kegiatan positif-positif seperti bekerja sama lagi seperti itu lah. Sudah seperti itu saja. Kira-kira Irawan ini pernah merasakan atau mengalami atau pernah melihat gitu seorang siswa yang terbuli, pernah nggak? Kira-kira di kehidupan sekolah? Pernah, Pak, waktu SD kelas 6. Situ ada orang, di situ ada murid. Muridnya itu, maaf aja ya, ini muridnya itu cadel. Jadi banyak orang yang membuli dia, tetapi karena karena itu banyak orang yang menganggap itu bercandaan, tapi itu termasuk pembulian karena udah merujuk kepada fisik gitu, seperti itu. Kira-kira tanggapan Irawan sebagai temannya itu karena dia terbuli, kira-kira tanggapannya apa itu? Apakah Irawan membela dia atau menasihati teman? Kira-kira seperti apa itu jawabannya? Semuanya tergantung orangnya orangnya yang dibully. Kalau saya sih lebih mengajaknya untuk berteman dan untuk mengobrol gitu, agar agar dia tidak sendirian seperti itu. Dan juga kalau untuk orang yang membulinya, saya lebih menegaskan untuk tidak terlalu membuli ataupun tidak pernah terjadi seperti ini lagi dan harus mengajak semua anggota kelasnya untuk berteman dengan dia dan tidak membeda-bedakan semuanya. Seperti itu. Wow, sungguh jawaban yang idealisme. Semoga buat kedepannya bisa terrealisasikan ya Irawan. Amin. Terima kasih. Oke, buat selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga. Di sini saya mau nanya nih tentang wawasan Nusantara ini ke Salma. Coba. Kira-kira jawaban dari Salma mengenai implementasi wawasan Nusantara itu seperti apa ya? Dalam bidang apa aja kan? Ya. Kalau aku sih pengen ngambilnya dari lingkup siswa-siswa juga kan, karena ini relate sama anak seusia kita. Terus yang pertama, yang ambil contoh itu buat implementasi di bidang sosial budaya, yaitu program wajib belajar dan membaca. Jadi bukan cuma wajib membaca doang sih, karena kan kalau kita cuma baca apapun bisa dibaca tanpa ngambil hikmahnya, tanpa ngambil pembelajarannya. Tapi kalau kita sambil belajar, itu bukan cuma pelajaran sekolah aja, tapi kita contohnya bisa ngambil dari pelajaran sehari-hari kayak kejadian sosial yang lagi dialami nih, nggak baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Itu kan pasti ada yang bisa kita pelajarin dari hasil baca kita riset tentang suatu hal tersebut kan. Nah, menurut aku juga itu bisa bikin kita itu buat sadar diri gitu loh, lebih respect sesama orang, biar lebih aware lah gimana hal itu tuh biar gak kejadian lagi di antara
semua orang. Dan juga ada sama pengembangan kreativitas. Kalau kita nih ya, apalagi anak-anak muda, pasti punya banget fresh ide gitu kan. Kalau kita ngambil contohnya dari ini juga bisa menguntungkan buat budaya Indonesia. Kayak kita itu riset-riset budaya yang pernah ada, yang pernah ditampilkan sama generasi sebelumnya mungkin atau generasi saat ini. Terus kita itu ngembangin dengan kreativitas kita, dengan ide kita. Ide itu pasti bisa muncul dari mana aja. Dan kreativitas itu kan bisa melonjaknya kapanpun, kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya kita bisa terus ngembangin kreativitas kita, itu tuh bisa menguntungkan kita dalam hal berpikir, dalam ya hal-hal yang lainnya. Ya cukup sekian. Ya, saya juga setuju sih sama idenya Salma bahwa terkadang ilmu itu nggak cuma didapat dari buku. Ilmu itu lebih menyeluruh gitu, lebih universal istilahnya. Iya. Kalau misalnya kita berpatokan sama buku aja, kayaknya kurang cukup deh untuk hidup ini tuh. Iya, karena kan kadang di buku juga kurang ada pengaplikasiannya ya. Jadi kayaknya lebih relevan kalau kita itu belajar dari kejadian sehari-hari yang benar-benar terjadi. Kadang kan di buku itu ada yang walau non fiksi, ada yang lebih difiksikan gitu biar enak dibaca, biar lebih sering dibaca gitu sama orang. Wow, sungguh impresif ya. Tepuk tangan buat Salma, asik. Terima kasih, terima kasih. Oke, kira-kira Tapi Dim, saya mau izin bertanya. silakan. Sal, bagaimana Ya. jika seorang yang tidak kayak dia berkomentar seperti ini gitu? Apa sih kegiatan kayak gitu-gitu nggak zaman banget dan harus mengikuti modern yang sekarang itu? Tanggapan kalian seperti apa? Kan kebanyakan pemuda-pemuda sekarang itu lebih ke zaman modern. Dan kalau kita seperti melestarikan lagi zaman ke belakang itu kan kayak udah tradisional gitu. Gimana tanggapan kamu? Kalau aku sih, ya itu kan dengan mengembangkan kreativitas kita. Kayak, nih ya, kalau misalnya kalian perhatiin, di Instagram tuh sekarang udah banyak kampanye akun-akun yang kayak Save World, terus kayak eco-friendly, itu tuh udah banyak banget. Itu tuh yang rata-rata foundernya anak muda, itu tuh kegiatan non-profit. Jadi kalian tuh cuma ngadain webinar, terus kayak ngedesain Instagramnya dengan ngasih artikel itu sesingkat mungkin dan biar dipahami orang lain dengan kreativitas kayak ilustrasinya yang lucu-lucu banget. Itu kan pasti lebih disukain sama anak usia kita dong, kayak dibanding cuma berita doang yang cuma tulisan, kayak kesannya kan kuno banget. Sekarang tuh udah banyak banget anak muda yang kreativitasnya segitu. Kebetulan saya juga jadi salah satu editor di Arise Rose. Kalau mau follow, silakan follow. Wow, Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Follow ya, jangan kira-kira lupa. kira-kira ada tanggapan gak nih dari Sigmund, Ratu Dila atau Georgorius? Boleh bertanya, Dimas? Oke, silakan. Tadi kan Salma bilang ilmu itu bisa dapat dari pengalaman dan juga membaca. Nah, di sini saya mau ambil konteks dari literasi. Nah, sekarang itu kan banyak banget nih buku-buku digital, e-book. Nah, kalau menurut Salma sendiri, lebih efektif buku digital atau buku konvensional biasa sih, kayak di perpustakaan dan lain-lain. Seperti itu, Dimas. Mungkin boleh dijawab oleh Salma. Terima kasih. Oke, terima kasih Christian atas pertanyaannya. Ya, bisa dijawab oleh Salma. Kalau misalnya antara e-book sama buku fisik nih, itu tergantung preferensi setiap orang ya. Mungkin ada yang lebih nyaman e-book karena itu kan di aplikasi di handphone. Jadi kayak bisa lebih praktis aja gitulah. Kalau misalnya aku sendiri lebih prefer baca buku fisik. Kayak kalau ke perpustakaan gitu atau misalnya beli-beli buku dari toko buku. Karena kalau misalnya e-book ya, kadang tuh lebih bikin mata cepet capek atau cepet sakit mata. Kan jarang juga ada e-book yang ada ilustrasinya gitu. Jadi kayak bosen gak sih cuma
udah membacanya di layar handphone, terus itu cuma tulisan doang. Kan kalau misalnya pakai buku fisik tuh kayak ada kesannya tersendiri nggak sih? Kayak dari wanginya, terus apalagi misalnya itu buku baru, terus kayak ada kesenangan tersendiri aja gitu. Jadi menurut aku lebih efektif buku fisik. Terus Kak juga bisa sharing sama teman-teman atau bisa ditandain kan, bisa kayak dilipat atau mungkin yang ekstrim distabiloin kutipan yang mau gitu. Gimana Kristan? Apa puas dengan jawabannya atau masih ingin bertanya lagi? Sudah cukup. Bebas. Oke, silahkan. Silakan. Oke, wow. Ternyata kalian punya pengalaman masing-masing yang luar biasa ya buat saling berbagi. Saya lebih suka metode seperti ini sih. Jadi kita bisa langsung sharing, bisa berbagi apa yang kita rasain. Jadi kalau misalnya semuanya emang terpaku sama apa yang pengen guru kita tentuin itu rasanya ngebatasin dunia kita deh untuk lebih bereksplorasi gitu. Betul. Tapi Dim, karena keadaan kan sekarang lagi COVID-19 ya, banyak orang yang di sekitar itu kayak jarang ngobrol ataupun hanya bisa lewat chat kayak kita gitu, kayak Gemit kan. Itu kayaknya kurang lebih itu deh Dim, apa, kayak bagus sih bagus, cuma kayak memiliki pandangan yang berbeda gitu Dim. Tapi kalau kalau buku-buku itu lumayan worth it juga Dim, kayak kita baca komik. Terus di komiknya itu kayak ada suguhan seperti hukum-hukum gitu, itu lebih bagus juga Dim buat dibaca, nggak cuma buku pelajaran doang ya. Iya sih. Sebenarnya waktu pas semester awal pertama tuh, kan kita kan libur dulu ya, kan nggak masuk sekolah. Saya waktu 6 bulan itu 6 bulan full, saya tiap hari itu pernah setiap harinya hampir baca namatin 5 buku tiap hari. Di situ saya ngerasa bahwa wah ternyata banyak banget ya yang ilmu yang saya nggak tahu gitu. Karena saking banyaknya di situ saya ngerasa kecanduan baca buku. Jadi interaksi sama manusia langsung juga sangat kurang sih. Jadi gimana menurut kalian tanggapannya itu? Karena kita lagi pandemi gini nih, karena nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa saling berinteraksi secara langsung, apa kita emang lebih baik kalau misalnya saling berinteraksi itu lewat secara online atau langsung itu yang pilihan yang terbaik gitu? Menurut kalian gimana tuh? Kalau misalnya kita berinteraksi, apa baiknya Kalau secara online atau offline? kalau menurut saya sih lebih baik offline ya. Soalnya yang online saja seperti kita Google Meet kepada pelajaran gitu. Kita juga jarang ikut Google Meet kan ya, kayak kayak ngebosenin gitu. Nggak setiap hari ya kali Google Meet ya kan. Lebih baik kayak kita berinteraksi juga gitu. Iya sih benar juga. Semoga buat kedepannya kita bisa kumpul bareng gitu. Jadi dalam arti kita bisa saling tatap muka dan nggak terpaku di dunia online aja gitu. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasannya ya, mengenai implementasi wawasan Nusantara. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke Ratu Dila dulu sebelum ke Sigmund. Kira-kira
gimana itu wawasan Nusantara menurut kamu? Kan dari pengertian wawasan Nusantara sendiri itu kan kayak sikap yang ngebuat apa sih kayak aman, tentram gitu ya. Nah, kalau dari yang apa sih ini kan implementasi wawasan Nusantara di sekolah. Nah, kayak biasanya yang lain gitu sama kayak perlakuan kita terhadap teman gitu. Kayak kita harus baik, ramah kayak gitu, jangan apa sih ngasih sikap yang nggak enak di hati gitu. Bahkan dari bicara kita gitu kayak yang sopan gitu walaupun sama teman gitu. Terus udah gitu apa ya? Kayak dari agama juga kan apa sih aku pernah tuh waktu SD. Nah, ada teman beda agama tuh. Nah, terus kayak apa sih di beda-bedain gitu. Terus kan kasihan dia sampai nangis. Terus apa pulang dari sekolah gitu kayak nggak boleh kayak gitu. Terus apalagi ya? Terus yang contoh yang kedua kayak dari peraturan di sekolahnya. Terus si anak-anak muridnya tuh harus mengikuti aturan sekolahnya kayak ya benar-benar gitu, jangan cuman dibaca tapi nggak dipatuhi kayak gitu. Ya udah gitu. Oke, sebelumnya di sini ada yang punya pertanyaan buat Ratu Dila atau mau menanggapi sebelum kita next ke Sigmund? Cukup ya? Oke. Selanjutnya nih, yang selanjutnya Sigmund. Ini Sigmund, saya pengen tahu nih, gimana sih implementasi wawasan Nusantara bagi kamu itu? Oke, kira-kira ada nggak nih pertanyaan buat Sigmund dari kalian? Boleh bertanya Dimas? Oke, siap, Tristan. Nih kan tadi mengimplementasikan di sekolah itu kan nggak yang seperti disebutkan tadi kan banyak banget. Kayak misalkan membuang sampah pada tempatnya. Nah sekarang kan lagi pandemi nih, belajarnya juga online. Nah kalau menurut Sigmund gimana sih mengimplementasikan wawasan Nusantara itu di tengah pandemi ini bagi para pelajar seperti itu? Mungkin boleh dijawab Sigmund. Terima kasih. Oke, ada lagi nggak Kristan? Atau cukup? Ada lagi. Apa? Silakan. Tadi kan maksudnya mengimplementasikan wawasan Nusantara tapi bagi para pelajar tapi di tengah pandemi gitu belajarnya di rumah bagaimana sih mengimplementasikannya kan kalau di sekolah tadi kan banyak sekali disebutkan oleh teman-teman juga. Nah kalau misalkan lagi di pandemi ini kan belajar di rumah gimana sih mengimplementasikan wawasan Nusantara yang baik seperti itu? Boleh ngejawab gak? Oke, silakan buat Ratu Dila. Kan kata itu siapa namanya teh Kristen. Nah, mengimplementasikan dalam lagi pandemi gini, kayak misalnya kita
aktif gitu kalau lagi Zoom Meet, kayak ngehargain guru yang lagi nerangin kita on cam atau terus kayak aktif ngejawab kayak gitu, terus ngerjain tugas tepat waktu, terus jangan mentang-mentang ini online gitu, jadi kita tuh nggak belajar kayak Google gitu ngerjain tugas teh, tapi kita juga harus belajar sendiri di rumah kayak gitu, kayak jangan ngandelin kan materi di sekolah tuh kan yang dikasihin ke kita tuh kayak susah gitu dipahami kalau dibaca-baca gitu, kayak kita juga cari-cari sendiri di YouTube, internet gitu. Gimana, Christian? Apa jawabannya udah puas? Atau ada yang mau nambahin lagi? Boleh bertanya lagi, menambahkan lagi, bertanya gitu. Tadi Christian mau nanya lagi? Boleh. Yang pertama kan tadi dibilang kayak mengimplementasikan wawasan Nusantara bisa diikuti dengan kayak aktif di mengikuti Meet atau bertanya aktif ketika ada Meet gitu, kayak bertanya, menjawab pertanyaan. Nah, kan sekarang ini lagi pandemi. Terus sekarang ini banyak gitu dilihat kalau dan diamati banyak siswa yang contohnya tidak ikut Meet. Dari sekian jumlah siswa yang ikut hanya beberapa persen yang ikut Meet. Lalu juga dari segi ulangan pasti beberapa siswa ada yang menyontek baik lewat Google, sama dan sebagainya. Nah, itu bagaimana sih kalau menurut mungkin untuk semua teman-teman di sini ya, cara mengatasi hal tersebut gitu, untuk menghindari hal tersebut bagaimana ya supaya menghindari hal-hal tersebut seperti itu. Jujur ya, kalau saya sendiri untuk jawaban ini saya nggak mau misalnya di sini ngomong baik-baik gitu, tapi saya akhirnya ngelakuin yang buruk. Kalau saya pribadi sih emang saya juga sering gitu menggunakan Google saat ulangan, terus mengerjakan kadang ngerjain tugas juga masih dibantu oleh Google. Soalnya kan karena kondisi yang seperti ini gitu, ada beberapa hal yang saya nggak tahu dan saya sulit untuk ditanyakannya gitu. Kadang kan kalau misalnya Google Meet juga nggak seminggu sekali gitu, kadang 1 bulan sekali, kadang juga jarang Google Meet. Jadi banyak materi-materi yang belum diajarkan tapi udah ada di soal. Itu kan ngebuat sulit banget tuh. Apalagi karena nggak ada bimbingan sama sekali gitu, karena mungkin gurunya sibuk atau apa. Rasanya kalau buat kita untuk berlaku secara adil dan jujur 100%, saya rasa itu ya mungkin ada aja ya, tapi buat diri saya pribadi sih saya nggak bisa ngelakuin hal yang 100% jujur dan adil itu. Kalau buat kalian gimana? Terus Saya juga mau menambahkan. Ya udah, selamat dulu aja. Irawan dulu aja. Ladies first. Oh, oke. Ini nih mungkin juga kan karena ini gak sih, kita kan
tiap hari tuh banyak dapat materi gitu loh, nggak cuma dari satu pelajaran. Ada misalnya dari tadinya bahasa Inggris langsung ke kimia gitu, itu misalnya. Terus pernah juga kan kita sehari itu dapat 5 tugas dan itu tugas deadline. Pasti rata-rata orang kalau punya deadline itu kerjain sekarang biar cepet, biar punya banyak waktu bebas gitu. Kan jadi kan kita bingung nggak sih buat mahamin 5 materi sekaligus. Itu tugas, tugas yang harus kita selesaikan. Kalau misalnya cuma ngeprogres otak, otak doang gitu buat natural gitu kan, kayak susah banget sih nguasain nguasain 5 materi itu dalam sehari. Misalnya aja kalau kita cuma tahu 2 materi dan sedangkan yang lainnya kita tuh kayak masih bingung, ini tuh gimana sih teori-teorinya. Jadinya kayak Google itu salah satu sumber instan ya sih, apalagi banyak sekarang yang aplikasi-aplikasi yang tanya jawab sharing gitu. Jadi kayak pelajar, pelajar ini kan rata-rata suka hal yang instan gitu kan. Kayak, ah ya udah deh ngelihat dari Google aja, terus nanti abis itu baru dipelajarin sama mereka gitu. Tapi kadang ada yang nggak dipelajarin, ada yang benar-benar dipelajarin setelahnya. Sekian. Kalau menurut saya sih semua juga tergantung siswa ya. Kan ada juga siswa yang benar-benar aktif waktu di sekolah, tapi di rumahnya dia jarang sekali untuk mengobrol, untuk apa bersosialisasi gitu. Apalagi sekarang online kan, dia jarang jarang banget susah. Apalagi lingkungan rumah juga faktor utama juga, termasuk kayak dia susah belajar karena ada satu dan lain hal di rumahnya. Dan saya juga setuju dengan pendapat tiga orang tersebut. Jadi nggak semua orang itu memahami materi yang dikasih, apalagi waktu itu waktu hari Senin banyak sekali tugas, dan juga tugasnya itu tidak tidak terjadwal gitu. Seperti misalnya hari apa bahasa Indonesia, tetapi harinya hari Kamis, tetapi mereka ngasih tugas waktu hari Rabu seperti itu. Jadi kita juga mikirnya kayak mau belajar apa dulu nih. Jadi kurang terfokuskan kepada satu pelajaran seperti itu. Terima kasih. Kalau saya pribadi sih, saya sangat menentang tahu, apa, menentang sistem pendidikan saat ini. Kalau kalian pribadi apa mendukung sistem pendidikan saat ini atau enggak? Kalau saya pribadi sih enggak. Sama, enggak, Kalau untuk saat ini jujur. enggak Alasannya saat ini mah. Karena online, Dim. enggak, maksudnya mah misalnya kita disuruh Oh, belajar banyak hal gitu. Misal kayak beberapa lebih ya.
Oke. Ini ada mau tambahan lagi atau cukup? Atau Kalau menurut Mas, pandangan tentang siswa mengimplementasikan wawasan nasional di lingkungan sekolah itu seperti apa ya, Dim? kalau saya sih saya nggak nyari di lingkungan sekolah, saya lebih nyari di lingkungan di luar sekolah. Saya kurang tertarik deh sama lingkungan sekolah karena sifatnya itu terbatas, nggak benar-benar apa yang passion kita mau. Kalau dari saya sih mengenai implementasi wawasan Nusantara ini, yang pertama buat para seluruh pelajar di Indonesia mungkin yang pertama adalah menabung. Kenapa menabung? Kalau di ekonomi kita menabung di bank itu uang yang kita tabungkan di bank digunakan sebagai modal bagi masyarakat. Modalnya ini nanti bakal digunakan sebagai pemutar roda perekonomian. Salah satu contohnya adalah misal seorang pedagang usahanya sangat maju gitu. Tapi karena dia kekurangan modal dan kalau misalnya hanya sedikit orang yang menabung di bank, pasti bank juga akan kesulitan untuk memberikan pinjaman kepada si pedagang tersebut. Jadi harusnya itu kita dari kecil juga sudah difasilitasi dan ditanamkan jiwa-jiwa menabung. Karena dengan adanya menabung pasti roda perekonomian itu bakal lebih cepat bergeraknya. Buat yang kedua, ini saya ada sedikit mungkin sebuah pertanyaan juga bisa jadi. Di ekonomi dijelaskan bahwa seseorang ketika kita membeli barang itu kita harus cari barang yang benar-benar harganya murah dengan kualitas yang terbaik. Tapi di pendidikan kewarganegaraan kita harus beli barang produk Indonesia. Sedangkan barang produk Indonesia itu nggak sebagus barang produk Cina. Nah, gimana sih konsepnya bisa saling bertabrakan gitu? Apa kita emang harus ngikutin rasa nasionalisme kita dengan membeli barang-barang buatan Indonesia, atau kita harus ngegunain konsep ekonomi yang diajarin di sekolah di Indonesia juga. Nah, ini tuh yang buat saya pusing juga. Kenapa pemerintah mempersetujui ACTA atau ASEAN China Free Trade Area. Itu jadi barang-barang dari Cina itu lebih berkuasa gitu daripada UMKM-nya sendiri di Indonesia. Kira-kira menurut kalian tuh pandangan terhadap kita sebagai warga negara harus mengutamakan nasionalisme atau kita harus mengutamakan kepentingan pribadi yang telah diajarkan di sekolah juga? Gimana tuh menurut kalian, pendapat kalian? Dimas. Ya. Kan kalau misalnya itunya mah kan yang kayak biar kelihatan baiknya mah harusnya mah kayak ke yang Indonesia gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri gitu, aku beli suatu barang tuh kayak ya yang segimana nyamannya di aku gitu. Kalau misalnya aku nyamannya pakai yang produk luar, ya aku belinya yang produk luar. Kalau misalnya ada produk Indo yang nyaman, ya aku juga beli yang produk Indonya kayak gitu. Jadi ya tergantung orangnya mau beli yang mana. Tapi kalau kayak biar kelihatan baiknya mah gitu ya, kayak belinya teh yang Indo gitu, yang lokal-lokal karena cinta produk lokal gitu. Tapi kenapa banyak masyarakat mungkin oke lah buat anak seusia kita, tapi yang saya alami langsungnya ya, rata-rata masyarakat itu karena saya juga seorang penjual gitu, rata-rata masyarakat itu cari barang yang harganya paling murah dengan kualitas yang paling terbaik. Nah, harga murah dan kualitas terbaik itu ya ditunjukkan ke produk Cina gitu. Saya kasih produk Indonesia pun mereka menolak karena yang pertama harganya tuh mahal. Yang kedua, kadang walaupun harganya mahal, produknya itu nggak sebaik produk Cina gitu. Jadi gimana tuh tanggapan kalian buat menyelesaikan permasalahan ini? Apa kita harus tunduk gitu dengan UMKM yang ada di Cina, atau mungkin kita punya solusi lain?
Kalau misalnya ya, menurut aku sih, bersaingnya sama Cina yang dari segi teknologi sama sumber daya manusianya itu kayak udah beda jauh, tingginya beda jauh lah, kayaknya agak susah ya. Apalagi produk-produk Indo kan jarang di apa sih kayak disuarakan gitu. Jadi banyak orang yang kebingungan. Ya lihat aja sih kayak kalau misalnya ada yang promosi brand di TikTok kayak banyak yang komen, "Oh, ini dari Indonesia, baru tahu." Kayak gitu-gitu. Jadi kayak jarang tersuarakan gitu loh produk-produk Indonesia. Dan juga mungkin dari sumber daya manusianya sendiri nggak sih terbatas. Kayak nggak semua orang kan kayak melek akan teknologi orang Indonesia apalagi generasi-generasi sebelum kita kan. Kayak banyak yang kesusahan beradaptasi mungkin jadi lebih merajuk pada kayak bikin sendiri gitu, kayak kreativitas sendiri. Jadi kan dari kualitasnya aja terbatas. Oke, mungkin hasilnya lebih detail. Tapi kan dari segi kualitas dibanding teknologi, siapa yang tahu kadang mah bagus, kadang enggak gitu. Menurut aku gitu. Tapi iya juga sih kata Salma. Kadang produk-produk Indonesia juga masih belum banyak yang tahu. Mungkin ada ya kali yang lebih murah. Itu sih saya ide dari Salma bisa sih buat saya masukin ke buku catatan saya. Lebih ini nggak sih ningkatin kualitas sumber daya manusianya gitu. Jadi kayak orang nih ya, coba misalnya kita nih ditanya, coba kalian suruh masuk teknik informatika atau tentang teknik lah, gimana? Oh pasti stigmanya aja udah buruk gitu. Oh susah-susah teknik mah gitu. Jadi kan kayak dari stigmanya aja udah jelek gitu. Gimana orangnya mau bener-bener kecimplung ke situ kan sedangkan orang Indonesia nih rata-rata nih apalagi ya milih jurusan kan jarang orang Indonesia yang tahu passionnya gitu kan dari ya wajar lah ya kalau misalnya kita belajar segala banyak hal dan kita bingung kan passion kita di mana itu tuh pasti orang milihnya yang gampang sedangkan misalnya di teknologi udah kepikiran kan susah 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 gitu. Tapi kayaknya orang Indonesia mah lebih ini ya, misal ada anggapan bahwa komunis itu nggak baik gitu. Sebenarnya yang saya udah pelajari di buku ternyata komunis itu nggak seburuk yang kita kira tahu. Salah satu contohnya ya yang Partai Komunis Indonesia itu kan dilarang kan di Indonesia. Tapi kalau saya baca ideologi dasarnya mah sebenarnya bagus-bagus aja sih itu tentang pertentangan kelas. Mereka minta bahwa kaum kapitalis atau kaum yang gitu. Nah, yang jadi saya pikirin ini kadang orang-orang Indonesia tuh tahu dari jeleknya doang gitu. Mereka tuh nggak mau ngecari apa sih aslinya itu sebenarnya. Saya lebih suka ya kalau misalnya cari sesuatu itu nggak cuma dari sisi negatifnya aja. Bahkan saya lebih kalian menurut kalian ini dari konteks biologi juga ada ya. Ini yang saya pertanyain, menurut kalian bener gak sih bahwa tapi ini boleh di-cut sih, nanti boleh di-cut ya. Bahwa ada Kristen ya. Sorry. Yaudah deh jangan gak usah. Itu tuh saya ada pertanyaan tuh dari salah satu dari guru biologi saya bahwa terkadang apa yang masyarakat katakan buruk itu ternyata nggak semua buruk gitu. Kira-kira ada nggak sih tanggapan kalian buat menanggapi masyarakat Indonesia yang mengatakan sesuatu itu buruk padahal aslinya enggak? Apa kita harus tunduk sama perkataan dari orang tua kita atau kita harus emang cari tahu sendiri apa itu sesuatu? Nih kalau misalnya ya dari ini pernah jadi ini kan bakal dikat kan ya. Kalau aku sih nih mikir pernah ini jadi bahan overthink gitu kan. Kayak baik dan buruk setiap manusia itu pasti beda-beda. Misalnya ada kalau kita tuh nganggap apa sih pencurian itu
itu kan itu buruk, udah jauhin. Tapi mungkin bagi orang yang hidup besar dari lingkungan. Ya udah. Udah, sok. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kita atas diskusinya. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan mohon maaf bila saya ada salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja dari perkataan saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.